Salam saudara-saudara, Tuhan luar biasa. Saya menanggapi videonya Saiful Karim yang mengatakan bahwa Nabi nanti akan tidur dengan 72 bidadari. Bahkan ada yang bilang, oh bukan 1000 bidadari, oh bukan 100 bidadari. Jadi kerja di surga nanti hanya memecahkan perawan istri-istrinya. Memang sudah viral itu. Ada lagi Ustadzah Laila nanti akan dilayani. Bagaimana dengan perempuan? Apakah akan ketemu dengan bidadari? Oh tidak, nanti akan ketemu dengan bidadara juga, pangeran-pangeran itu. Jadi semua nafsir karangan bebas. Maka marahlah Ustadz ini Saiful Karim ini seperti ini, saudara. Yang dia maksud itu adalah perempuan cantik kan? Bahkan ada yang mengatakan katanya nanti di surga itu kerjaan dia katanya memecahkan keperawanan. Ini barang suci yang bernama surga saja dikotori oleh pikiran-pikiran tentang itu. Mengerikan nggak? Yang lucunya kepercayaan bodong seperti ini banyak yang percaya. Iya. Ayat itu ada, yes, ada, saya baca. Tetapi pemahamannya tidak begitu. Akan disediakan 72, bahkan bidadari 72. Buat siapa bidadari? Sudah dia tidak kebagian bidadari di surga. Nanti akan tidur dengan 72 bidadari. Agama Hindu juga, jadi ajaran Islam ini dipengaruhi oleh agama Hindu. Ada dua agama yang berbicara bahwa nanti akan ketemu dengan bidadari. Tetapi di Hindu justru bidadari itu datang dari kayangan turun ke dunia seperti dalam cerita Jakatarub. Nah, ada bidadari yang turun di telaga, kemudian Jakatarub sembunyi, lalu mengambil selendang bidadari sehingga ada bidadari yang ketujuh, yang bungsu, yang dicuri oleh Jakatarub itu selendangnya, sehingga dia tidak bisa terbang. Sedangkan kakak-kakaknya yang 6 orang itu terbang ke kayangan. Dan Jakatarub punya istri dari kayangan. Cerita dalam kisah Hindu, konsep-konsep Hindu itu surga ada kemiripan dengan Islam, yaitu tempat yang indah dan diberikan kepada orang yang berbuat baik. Tapi itu bukan tempat kembali yang terakhir. Surga hanyalah tempat sementara, transisi sebelum seseorang menjalani reinkarnasi. Jadi surga itu dalam bahasa Hindunya, dalam bahasa Sangsekerta itu surga, tetapi Islam itu jannah, jannatul ma'wa atau jannatul adn, taman. Kalau diartikan jannah itu berarti taman. Tetapi konsep yang dipakai oleh Hindu sebelum mencapai reinkarnasi, yaitu moksa, yaitu berpisahnya Atman, yaitu jiwa individual ini, jiwa kepribadian kita ini melepaskan diri dari tubuh moksa sampai akan bisa bertemu dengan Brahman, yaitu roh semesta, roh terbesar,
Nah, itu sampai kepada reinkarnasi. Kalau enggak, nanti akan masuk ke alam samsara, alam kesengsaraan, yaitu mungkin roh si Saifuddin Ibrahim ini belum sampai kepada tahap kesucian. Dia masih ada keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawinya, sehingga nanti akan kembali lagi dalam bentuk makhluk lain, ataupun kepada bayi yang lain, ataupun sifat-sifat yang lain, sehingga terus berputar terus roh si Saifuddin ini belum sampai kepada tingkat moksa, yaitu berpisahnya jiwa individual itu untuk sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan surga yang dikatakan oleh Islam itu adalah tempat terakhir di mana manusia nanti akan bertemu dengan Sang Pencipta. Tetapi di sana akan ketemu dengan 72 bidadari. 72 bidadari yang cantiknya luar biasa. Tetapi Ustadz Karim tadi jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam dengan membuat pemahaman dan cara tafsir yang lain. Lalu dibilang itu ajaran bodong. Padahal Nabi dan Quran sendiri mengungkapkan tentang kehidupan setelah mati nanti, di mana kita akan tinggal dan tidur dengan 72 bidadari yang kerjanya hanya begituan. Kalau Nabi itu menceritakan bahwa semburan air maninya saja itu muncrat ke langit sono, itu begitu kencangnya, dan selama 24 jam itu bergantian dilayani oleh 72 bidadari. Kalau dibagi 24 jam, ya kira-kira 18 menit, 19 menit satu orang bidadari itu tidur, ganti lagi, perawan lagi, ganti lagi, perawan lagi. Itu konsep Islam. Sedangkan Hindu, bidadari ini akan datang di dunia ini, ataupun surga memang nanti akan ketemu dengan bidadari, tetapi hanya untuk mengganggu manusia itu masih suka dengan kedagingan, suka dengan perempuan dan kenikmatan duniawi ini saja kah? Di situ Hindu itu hanya transisi sampai kepada ketemu dengan Atman, dengan Brahman, yaitu roh tertinggi, nanti menyatu di sana itu. Karena konsep pancaran roh. Jadi roh kita ini adalah roh dari penguasa yang terpancar dalam pribadi kita. Itu gambaran dari Hindu. Sedangkan surga yang dimaksud oleh Kristen, saya sudah pernah dikhutbahkan kayaknya, masuk surga itu bukan nikmat dengan tidur dengan perempuan, karena jawaban Tuhan Yesus, surga bukanlah makan dan minum. Surga itu adalah urusan damai sejahtera, dan kita berada di surga nanti bukan berhubungan dengan wanita ataupun berhubungan dengan seperti di dunia ini, laki dan wanita. Tetapi surga itu adalah kita akan hidup seperti malaikat, hidup bertemu dengan Tuhan, di mana kemuliaan, kebahagiaan dan sebagainya itu dilimpahkan dengan memakai dan menggunakan mahkota-mahkota kehidupan yang sedang dan kita cari dan kita nantikan. Demikian saudara-saudara menanggapi video ini. Kalau
Ustadz Insan Mokoginta yang sudah meninggal, Donditan, Agustan, ya sudah menikmati bidadari itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.